Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang sudah bayar zakat fitrah, tapi mereka tidak sadar ada satu kesalahan kecil yang bisa membuat zakatnya tidak sah. Dan kesalahan ini sering terjadi hampir setiap tahun. Kalau kamu menemukan video ini sekarang, mungkin ini bukan kebetulan. Bisa jadi ini cara Allah mengingatkan kita supaya zakat yang kita keluarkan benar-benar sah dan diterima. Setiap akhir Ramadan, kita menunaikan zakat fitrah dengan perasaan lega. Kita menyerahkan beras kepada panitia masjid atau menitipkannya kepada orang yang dipercaya. Setelah itu, hati terasa ringan, seolah kewajiban sudah selesai. Namun jarang sekali kita berhenti sejenak untuk bertanya kepada diri sendiri dengan jujur. Apakah zakat fitrah yang kita keluarkan benar-benar sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad? Karena dalam ibadah, niat baik saja tidak selalu cukup. Cara kita melakukannya juga harus benar. Dan salah satu hal yang sering tidak diperhatikan dengan serius adalah soal takaran dan jenis zakat fitrah. Banyak orang menunaikannya hanya berdasarkan kebiasaan, tanpa benar-benar memahami ukuran yang diajarkan dalam agama. Padahal dalam madhab Syafi'i, zakat fitrah memiliki takaran yang jelas, yaitu 1 sya' dari makanan pokok yang kira-kira setara dengan sekitar 2,5 kg hingga 2,7 kg beras. Bahkan banyak ulama menyarankan untuk menggenapkannya menjadi 3 kg agar lebih aman dan tidak sampai kurang dari ukuran yang seharusnya. Disinilah kita mulai menyadari sesuatu yang penting, bahwa sebuah ibadah yang terlihat sederhana ternyata memiliki aturan yang perlu dipahami dengan hati yang jujur. Karena bisa saja seseorang sudah menunaikan zakat fitrah setiap tahun, tetapi tanpa sadar takaran yang diberikan tidak pernah benar-benar sesuai dengan yang diajarkan. Ketika kita berbicara tentang zakat fitrah, seringkali kita menganggapnya sebagai ibadah yang sederhana. Kita hanya perlu memberikan beras kepada yang membutuhkan, lalu kewajiban itu terasa selesai. Namun dalam ajaran Islam, zakat fitrah memiliki ukuran yang sudah ditetapkan. Dalam madhab Syafi'i dijelaskan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan berupa makanan pokok harus memiliki takaran 1 sya'. Para ulama kemudian menjelaskan ukuran ini dalam timbangan masa sekarang, yaitu sekitar 2,5 kg hingga 2,7 kg beras. Ukuran ini bukan sekedar angka, tetapi bagian dari tuntunan yang diwariskan dari praktik ibadah pada masa Rasulullah Muhammad. Karena dalam kehidupan sehari-hari menakar sesuatu tidak selalu persis, para ulama memberikan nasihat yang penuh kehati-hatian. Mereka menyarankan agar zakat fitrah dengan beras sebaiknya digenapkan menjadi 3 kg. Tujuannya bukan untuk menambah kewajiban, tetapi untuk memastikan bahwa takaran zakat tidak sampai kurang dari 1 sya'. Dengan cara ini, seseorang bisa lebih tenang karena ibadah yang ia lakukan tidak berada di batas minimum yang rawan kurang. Ini adalah bentuk kehati-hatian dalam ibadah, agar apa yang kita belikan benar-benar memenuhi tuntunan yang diajarkan dalam agama. Selain takaran, jenis makanan yang diberikan juga memiliki makna penting. Zakat fitrah seharusnya berasal dari makanan pokok yang biasa dikonsumsi masyarakat. Di banyak tempat, termasuk di daerah yang menjadikan beras sebagai makanan utama, zakat fitrah biasanya diberikan dalam bentuk beras. Namun beras yang diberikan seharusnya adalah beras yang layak dimakan, bukan beras yang rusak atau kualitasnya sangat rendah. Karena zakat fitrah bukan hanya tentang memenuhi kewajiban, tetapi juga tentang menghormati orang yang menerimanya, agar mereka dapat merasakan kebahagiaan di hari raya. Hal-hal seperti takaran dan jenis makanan mungkin terlihat sederhana, namun dalam ibadah, sesuatu yang kecil bisa menentukan sah atau tidaknya sebuah amal. Ketika seseorang memahami hal ini, ia akan menunaikan zakat fitrah dengan lebih hati-hati dan lebih sadar. Ia tidak lagi melakukannya hanya karena kebiasaan setiap tahun, tetapi karena ingin memastikan bahwa ibadahnya benar-benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad. Dan dari sinilah kita mulai menyadari bahwa memahami detail kecil dalam ibadah adalah bagian dari usaha menjaga agar amal kita benar-benar diterima oleh Allah. Di banyak tempat hari ini kita sering melihat cara yang berbeda dalam menunaikan zakat fitrah. Tidak semua orang datang membawa beras seperti yang dilakukan pada masa lalu. Sebagian orang datang kepada panitia zakat dengan membawa uang.
Cara ini terasa lebih mudah dan lebih praktis, terutama di zaman sekarang ketika segala sesuatu sering dinilai dengan uang. Namun ketika seseorang memilih menunaikan zakat fitrah dengan uang, ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan. Nilai uang yang diberikan tidak boleh ditentukan secara sembarangan. Ia tetap harus mengikuti ukuran yang telah dijelaskan oleh para ulama agar ibadah itu tetap berada di batas yang benar. Dalam pembahasan fikih, salah satu pendapat yang sering dijadikan rujukan ketika zakat fitrah dibayar dengan uang berasal dari mazhab Hanafi. Mazhab ini menjelaskan bahwa zakat fitrah boleh diberikan dalam bentuk nilai uang dari makanan pokok. Tetapi meskipun bentuknya uang, ukuran yang digunakan tetap kembali kepada berat makanan pokok yang telah ditentukan dalam zakat fitrah. Artinya, nilai uang yang diberikan harus setara dengan ukuran makanan pokok yang menjadi dasar ibadah ini. Dalam perhitungan yang dijelaskan oleh para ulama mazhab Hanafi, ukuran zakat fitrah biasanya dihitung sekitar 3,25 kg makanan pokok. Jika seseorang ingin membayar zakat fitrah dengan uang, maka cara yang dilakukan adalah melihat harga beras yang biasa ia makan sehari-hari. Setelah mengetahui harga beras tersebut, nilainya kemudian dikalikan dengan sekitar 3,25 kg. Dari hasil perhitungan itulah seseorang dapat mengetahui jumlah uang yang seharusnya ia keluarkan sebagai zakat fitrah. Cara perhitungan ini mengajarkan kita satu pelajaran yang sangat penting dalam ibadah. Islam memberikan kemudahan, tetapi kemudahan itu tetap memiliki batas yang jelas. Membayar zakat fitrah dengan uang bukan berarti kita bebas menentukan jumlahnya sesuka hati. Nilainya harus tetap setara dengan ukuran makanan pokok yang telah ditentukan oleh para ulama. Dengan cara ini, ibadah tetap terjaga dari kekurangan yang mungkin terjadi jika jumlahnya terlalu sedikit. Ketika seseorang memahami hal ini, ia akan menunaikan zakat fitrah dengan hati yang lebih tenang. Ia tidak hanya mencari cara yang paling mudah, tetapi juga memastikan bahwa ibadah yang ia lakukan tetap sesuai dengan tuntunan agama. Menghitung nilai zakat berdasarkan sekitar 3,25 kg dari harga beras yang biasa dimakan menjadi bentuk kehati-hatian agar zakat fitrah tidak kurang dari ukuran yang seharusnya. Dan dari sinilah kita belajar bahwa dalam ibadah, ketelitian kecil seringkali menjadi penjaga bagi keikhlasan dan kesempurnaan amal yang kita persembahkan kepada Allah. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian ketika orang menunaikan zakat fitrah. Kita sering fokus pada jumlahnya, pada takarannya, pada apakah sudah sampai 3 kg atau belum. Tetapi ada satu pertanyaan lain yang seharusnya juga kita renungkan dengan jujur. Beras seperti apa yang kita keluarkan untuk zakat fitrah itu? Karena zakat fitrah bukan hanya soal banyaknya beras yang diberikan. Ia juga berbicara tentang kualitas dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Dalam ajaran Islam, zakat fitrah dianjurkan dikeluarkan dari makanan pokok yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Artinya, apa yang kita berikan kepada orang lain seharusnya adalah sesuatu yang kita sendiri juga rela memakannya dengan senang hati. Namun dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak sedikit orang yang tanpa sadar melakukan sesuatu yang berbeda. Untuk kebutuhan rumah sendiri, mereka membeli beras yang enak, yang pulen, yang berkualitas baik. Tetapi ketika datang waktu membayar zakat fitrah, mereka justru membeli beras yang kualitasnya jauh lebih rendah. Bahkan ada yang secara khusus mencari beras yang paling murah hanya untuk dijadikan zakat fitrah. Kadang beras itu adalah jenis beras yang sebenarnya tidak pernah mereka makan sendiri. Fenomena seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika direnungkan dengan jujur, ada sesuatu di dalamnya yang perlu kita perbaiki. Zakat fitrah pada hakikatnya adalah ibadah yang mengajarkan kepekaan hati. Ia mengajarkan bahwa orang yang menerima zakat bukan sekedar orang yang membutuhkan bantuan, tetapi saudara kita dalam iman. Mereka juga manusia yang memiliki perasaan. Mereka juga ingin merasakan kebahagiaan di hari raya. Karena itu, para ulama sering mengingatkan bahwa sebaiknya zakat fitrah dikeluarkan dari makanan yang baik, dari beras yang layak, dari kualitas yang tidak jauh berbeda dengan apa yang biasa kita makan.
Ketika seseorang memberikan beras yang baik untuk zakat fitrah, sebenarnya ia sedang menunjukkan rasa hormat kepada orang yang menerimanya. Bayangkan sejenak suasana pagi di hari Idul Fitri. Ada keluarga sederhana yang menerima zakat fitrah dari orang-orang di sekitarnya. Beras yang mereka terima mungkin akan dimasak untuk makan bersama keluarga. Bagi mereka, beras itu bukan sekedar makanan. Ia adalah tanda bahwa masih ada kepedulian dari saudara-saudara mereka yang lebih mampu. Jika beras yang diberikan adalah beras yang baik, maka kebahagiaan itu terasa lebih tulus. Tetapi jika beras yang diberikan adalah beras yang sangat rendah kualitasnya, sesuatu di dalam hati mungkin terasa berbeda. Bukan karena mereka menuntut lebih, tetapi karena zakat fitrah seharusnya menjadi simbol keindahan berbagi. Karena itu, para ulama sering memberikan nasihat yang sederhana namun sangat dalam maknanya. Jika kita ingin menunaikan zakat fitrah dengan beras, maka berikanlah beras yang paling enak yang biasa kita makan sehari-hari. Jangan sengaja membeli beras yang kualitasnya rendah hanya untuk zakat. Ibadah ini bukan tempat untuk mencari yang paling murah. Ia adalah kesempatan untuk membersihkan hati dan menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Ketika seseorang memberikan yang terbaik dari apa yang ia miliki, disitulah zakat fitrah bukan hanya menjadi kewajiban yang selesai dilakukan, tetapi berubah menjadi amal yang penuh makna di hadapan Allah. Selain takaran dan kualitas beras, ada satu hal lain yang sangat menentukan dalam zakat fitrah, yaitu waktu pembayarannya. Banyak orang menunaikan zakat fitrah hanya mengikuti kebiasaan yang sudah ada di masyarakat. Ada yang menunggu sampai malam takbiran, ada yang baru mengingatnya ketika pagi hari Idul Fitri hampir tiba. Padahal, dalam ilmu fikih, para ulama menjelaskan bahwa zakat fitrah memiliki waktu-waktu tertentu yang perlu dipahami dengan baik. Memahami waktu ini penting agar ibadah yang kita lakukan tidak hanya sekedar selesai, tetapi juga benar-benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan dalam agama. Para ulama menjelaskan bahwa ada waktu yang disebut sebagai waktu jawas, yaitu waktu yang dibolehkan untuk membayar zakat fitrah. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa zakat fitrah sudah boleh dibayarkan sejak awal bulan Ramadan. Bahkan jika seseorang menunaikan pada pertengahan Ramadan pun, hal itu masih termasuk dalam waktu yang dibolehkan. Artinya, seseorang tidak harus menunggu sampai malam terakhir Ramadan untuk menunaikan zakat fitrah. Jika ia sudah memiliki kemampuan dan ingin menyegerakan ibadahnya, maka hal itu diperbolehkan. Kelonggaran waktu ini sebenarnya memberikan kemudahan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Dengan menunaikan zakat fitrah sejak awal atau pertengahan Ramadan, seseorang bisa melakukannya dengan lebih tenang. Ia memiliki waktu untuk memastikan bahwa takaran yang diberikan benar, kualitas berasnya baik, dan zakatnya benar-benar sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Ketika ibadah dilakukan dengan ketenangan seperti ini, seringkali hati juga lebih hadir di dalamnya. Zakat fitrah tidak lagi terasa seperti kewajiban yang dikerjakan terburu-buru, tetapi menjadi bagian dari perjalanan spiritual sepanjang Ramadan. Namun, selain waktu jawas, ada juga waktu yang disebut sebagai waktu wajib. Waktu wajib zakat fitrah mulai sejak tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, yaitu ketika Ramadan benar-benar berakhir dan malam Idul Fitri mulai. Sejak saat itulah zakat fitrah menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini berlangsung hingga sebelum khatib naik mimbar untuk menyampaikan khutbah pada sholat Idul Fitri. Dalam rentang waktu inilah, zakat fitrah seharusnya sudah ditunaikan, agar ibadah tersebut benar-benar menjadi zakat fitrah yang sah. Memahami waktu-waktu ini membuat kita melihat zakat fitrah dengan cara yang lebih sadar. Kita tidak lagi menunda tanpa alasan yang jelas, dan juga tidak terburu-buru tanpa memahami batas waktunya. Kita menyadari bahwa zakat fitrah bisa ditunaikan sejak awal Ramadan sebagai bentuk menyegerakan kebaikan. Tetapi kewajibannya benar-benar dimulai sejak tenggelamnya matahari di akhir Ramadan hingga sebelum khutbah Idul Fitri dimulai. Dari sini kita belajar bahwa setiap ibadah memiliki waktunya sendiri, dan memahami waktu itu adalah bagian dari menjaga agar amal yang kita lakukan benar-benar sah dan diterima di hadapan Allah. Ada satu kesalahan yang cukup sering terjadi di banyak tempat ketika orang ingin menunaikan zakat fitrah, tetapi jarang sekali disadari oleh mereka yang melakukannya. Kesalahan ini terlihat sederhana, bahkan sering dianggap sebagai cara yang praktis.
Di beberapa masjid biasanya terdapat tumpukan beras zakat yang sudah dikumpulkan oleh panitia atau amil. Sebagian orang datang lalu langsung mengambil beras dari tumpukan itu dan membayarnya kepada panitia dengan niat menjadikannya sebagai zakat fitrah mereka. Sekilas cara ini terlihat mudah dan cepat. Tidak perlu pergi ke warung, tidak perlu membawa beras dari rumah. Namun jika direnungkan dengan hati yang jujur, ada sesuatu yang sebenarnya tidak tepat di dalam cara tersebut. Masalahnya terletak pada satu hal yang sangat mendasar dalam hukum jual beli dalam Islam, yaitu kepemilikan. Beras yang sudah terkumpul di masjid sebenarnya bukan milik panitia zakat. Amil hanya bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka bukan pemilik beras itu. Karena itulah, para ulama mengingatkan bahwa membeli beras langsung dari tumpukan zakat yang ada di masjid bisa menjadi masalah dalam hukum jual beli. Seseorang membeli sesuatu dari orang yang sebenarnya bukan pemilik barang tersebut. Jika jual beli itu tidak sah, maka sesuatu yang dibangun di atasnya juga bisa menjadi tidak sah. Disinilah letak kehati-hatian yang perlu kita pahami bersama. Jika seseorang mengambil beras dari tumpukan zakat di masjid, lalu membayarnya kepada amil dengan niat menjadikannya zakat fitrah, maka secara fikih prosesnya menjadi bermasalah. Karena ia seolah membeli beras yang sebenarnya bukan milik orang yang menjualnya. Ketika transaksi seperti ini tidak sah, maka beras yang diambil itu juga tidak benar-benar menjadi miliknya. Jika beras itu bukan miliknya secara sah, maka ketika ia menyerahkannya sebagai zakat fitrah, ibadah itu pun berpotensi menjadi tidak sah. Kesalahan ini sering terjadi bukan karena niat yang buruk, tetapi karena banyak orang tidak pernah benar-benar memahami detail kecil dalam hukum zakat. Padahal Islam selalu mengajarkan agar ibadah dilakukan dengan cara yang jelas dan bersih dari keraguan. Zakat fitrah adalah ibadah yang sangat mulia. Ia adalah penyuci bagi puasa kita selama Ramadan. Karena itu sangat disayangkan jika ibadah yang begitu penting menjadi tidak sah hanya karena kesalahan kecil yang sebenarnya bisa dihindari. Ketika seseorang memahami hal ini, ia akan lebih berhati-hati dalam setiap langkah yang ia lakukan saat menunaikan zakat fitrah. Ia tidak hanya memikirkan kemudahan, tetapi juga memikirkan apakah cara yang ia lakukan benar-benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan dalam agama. Cara yang lebih aman sebenarnya sangat sederhana. Jika seseorang ingin menunaikan zakat fitrah dengan beras, maka sebaiknya ia membeli beras terlebih dahulu di warung atau di tempat yang jelas kepemilikannya. Setelah beras itu benar-benar menjadi miliknya, barulah ia membawanya ke masjid untuk diserahkan kepada petugas zakat atau amil. Dengan cara ini, prosesnya menjadi jelas. Beras itu adalah miliknya secara sah, lalu ia menyerahkannya sebagai zakat fitrah kepada orang yang bertugas menyalurkannya. Langkah yang terlihat sederhana ini sebenarnya menjaga agar ibadah zakat fitrah tetap bersih dari keraguan dan benar-benar sah di hadapan Allah. Setelah memahami berbagai hal tentang zakat fitrah, mulai dari takaran, kualitas beras, hingga waktu pembayarannya, muncul satu pertanyaan yang juga sangat penting untuk dipahami dengan jernih. Siapa sebenarnya yang wajib menunaikan zakat fitrah? Banyak orang mengira zakat fitrah hanya kewajiban bagi kepala keluarga saja. Sebagian lagi mengira cukup satu orang dalam rumah yang membayarnya. Padahal dalam ilmu fikih, para ulama menjelaskan bahwa zakat fitrah berkaitan dengan setiap jiwa. Ia bukan sekedar kewajiban rumah tangga secara umum, tetapi kewajiban yang melekat pada setiap orang yang memenuhi syarat dalam waktu tertentu. Para ulama menjelaskan bahwa setiap orang yang masih hidup dalam rentang waktu wajib zakat fitrah memiliki kewajiban untuk dizakatkan. Rentang waktu wajib itu dimulai sejak tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, yaitu ketika malam Idul Fitri dimulai, hingga sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Siapapun yang hidup dalam waktu tersebut, termasuk dalam orang yang wajib dizakatkan. Itulah sebabnya dalam banyak keluarga, biasanya seorang ayah menunaikan zakat fitrah bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk istri dan anak-anaknya yang berada dalam tanggungannya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat fitrah benar-benar berkaitan dengan keberadaan seseorang pada saat waktu wajib itu tiba.
Jika seseorang masih hidup ketika matahari tenggelam di akhir Ramadan dan ia masih hidup hingga sebelum sholat Idul Fitri dimulai, maka ia pun termasuk dalam orang yang hidup dalam rentang waktu wajib zakat fitrah, sehingga ia pun perlu dizakatkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa zakat fitrah adalah ibadah yang sangat terkait dengan kehidupan setiap manusia pada momen akhir Ramadan. Ia menjadi pengingat bahwa setiap jiwa memiliki nilai di hadapan Allah, dan setiap jiwa yang hidup dalam waktu itu memiliki hak untuk disucikan melalui zakat fitrah. Ketika sebuah keluarga menghitung jumlah orang yang harus dizakatkan dengan penuh kesadaran, sebenarnya mereka sedang belajar melihat ibadah ini dengan lebih dalam, bukan hanya sebagai kewajiban tahunan, tetapi sebagai bentuk perhatian terhadap setiap jiwa yang Allah titipkan dalam kehidupan mereka. Ketika semua pembahasan ini kita renungkan dengan hati yang tenang, kita mulai menyadari bahwa zakat fitrah bukan sekedar kewajiban kecil yang diselesaikan di akhir Ramadan. Ia adalah bagian dari perjalanan spiritual yang sangat dalam. Selama 1 bulan penuh, kita berusaha menahan lapar dan dahaga, menahan diri dari hal-hal yang dilarang, berusaha memperbanyak ibadah, dan berharap agar Allah menerima semua amal yang kita lakukan. Namun, di penghujung perjalanan itu, ada satu ibadah yang seolah menjadi penutup dari semuanya. Zakat fitrah hadir seperti sebuah penyempurna. Ia membersihkan kekurangan yang mungkin terjadi selama kita berpuasa. Ia menjadi pengingat bahwa ibadah kepada Allah tidak pernah terlepas dari kepedulian kepada sesama manusia. Karena itu, ketika kita memahami detil zakat fitrah dengan benar, sebenarnya kita sedang menjaga agar penutup dari perjalanan Ramadan itu benar-benar indah di hadapan Allah. Coba bayangkan sejenak betapa seringnya manusia melakukan ibadah hanya karena kebiasaan. Kita mengikuti apa yang dilakukan orang-orang di sekitar kita. Kita melakukan sesuatu karena sudah dilakukan setiap tahun. Tanpa sadar, kebiasaan itu kadang membuat kita berhenti berpikir. Kita berhenti bertanya apakah cara kita sudah benar. Padahal dalam ibadah, kesadaran adalah sesuatu yang sangat berharga. Ibadah yang dilakukan dengan kesadaran memiliki rasa yang berbeda di dalam hati. Ia tidak terasa seperti rutinitas yang kosong, tetapi terasa seperti perjalanan pulang menuju Allah. Ketika seseorang mulai memikirkan kembali bagaimana ia menunaikan zakat fitrah, mulai dari takarannya, kualitas berasnya, waktunya, hingga cara memberikannya, sebenarnya ia sedang menghidupkan kembali kesadaran itu. Mungkin sebagian dari kita pernah menunaikan zakat fitrah dengan cara yang tidak sepenuhnya tepat di masa lalu. Mungkin kita pernah memberikan beras yang kualitasnya jauh lebih rendah dari yang biasa kita makan. Mungkin kita pernah menghitung jumlah zakat tanpa benar-benar memahami ukuran yang seharusnya. Atau mungkin kita pernah melakukan sesuatu hanya karena mengikuti kebiasaan orang lain tanpa benar-benar memahami dasar ilmunya. Tetapi, Islam selalu membuka pintu yang sangat luas bagi siapa saja yang ingin memperbaiki diri. Selama kita masih hidup, selalu ada kesempatan untuk belajar dan memperbaiki amal kita. Justru kesadaran bahwa kita pernah melakukan kesalahan adalah awal dari perubahan yang lebih baik. Karena itu, jika hari ini kita mulai memahami kembali zakat fitrah dengan lebih dalam, jangan biarkan pemahaman itu berhenti hanya sebagai pengetahuan. Jadikan ia sebagai langkah nyata untuk memperbaiki ibadah kita di masa yang akan datang. Ketika Ramadan tiba kembali, kita sudah tahu berapa takaran yang benar. Kita sudah tahu beras seperti apa yang seharusnya diberikan. Kita sudah tahu kapan waktu yang tepat untuk menunaikannya. Kita juga sudah tahu bagaimana cara menyerahkannya dengan benar agar ibadah itu tidak tercampur dengan keraguan. Setiap hal kecil yang kita perbaiki dalam ibadah sebenarnya adalah bentuk kesungguhan kita dalam mencari keridhaan Allah. Dan jika kamu masih mendengarkan narasi ini sampai di titik ini, mungkin ada satu alasan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bisa jadi ini adalah cara Allah mengingatkan kita dengan lembut agar kita lebih jujur kepada diri sendiri dalam beribadah,
agar kita tidak hanya sibuk menjalankan ritual, tetapi juga memahami makna yang ada di dalamnya. Jika renungan ini menyentuh hatimu, tuliskanlah apa yang kamu rasakan di kolom komentar. Mungkin pengalamanmu bisa menjadi pengingat bagi orang lain yang membacanya. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan renungan seperti ini, yang mengajak kita kembali memahami Al-Quran dan ajaran Islam dengan hati yang lebih tenang dan lebih jujur, bergabunglah bersama komunitas Hikmah Al-Quran dengan cara menekan tombol subscribe. Semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk memperbaiki ibadah menjadi jalan yang membawa kita semakin dekat kepada Allah.